Oke, tadi kita sudah belajar tentang notasi sigma. Sekarang kita ke materi yang berikutnya ya, yaitu masih di pengantar induksi matematika. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat notasi sigma. Ini ada beberapa sifat-sifatnya. Kita coba ya. Nah, ini. Kamu bisa catat ya di buku ya. Jadi materi yang Ibu terangkan kalau kamu sudah catat sebelumnya berarti bagus. Kalau yang belum materi ini tolong dicatat semuanya ya, tadi yang Ibu terangin dari awal sama contoh-contohnya dicatat juga sama sampai yang nanti selesai di bagian terakhir presentasi Ibu. Tolong dicatat ya. Nah, ini sifat-sifatnya notasi sigma ya. Yang pertama sigma untuk K sama dengan 1, untuk K sama dengan 1 sampai N ya. Jadi kalau misalnya hurufnya kamu ganti itu masih sama ya. Batasannya masih sama, ini masih sama, itu nilainya berarti sama juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu punya sigma gitu ya, notasi sigma, terus di situ nggak ada variabel tapi adanya konstanta. Jadi C ini konstanta nih. Ini konstanta. Tahu konstanta nggak? Konstanta itu yang nggak ada hurufnya. Jadi misalnya 2, 4, 5, 6 itu namanya konstanta. Jadi kamu punya sigma, contohnya gini. Contohnya ini nanti di belakang kita bahas satu-satu ya sifat-sifat ini. Notasi sigma kita ini dulu deh. Kita bahas semuanya dulu ya secara keseluruhan dulu. Ini ada 5 ya, ada 5. Nanti kita bahas semuanya satu-satu dengan contohnya. Jadi biar lebih jelas gitu ya. Oke, ini kamu perhatikan dulu. Ini kalau ada C-nya itu konstanta gitu ya. Ini C konstanta juga. Ini angkanya. Nah, ini kalau ini ada perubahan batasan, perhatikan nih batasannya tadinya M sama N, di sini ternyata ditambahkan gitu ya. Ada perubahan-perubahan ini kamu lihat. Nah, kita bahas satu-satu. Oke. Kita bahas yang sifat ke satu udah jelas ya. Yang satu udah jelas. Sekarang yang kedua. Nah, sifat yang kedua apa itu? Katanya ketika kita punya sigma C untuk K sama dengan M sampai N gitu ya, maka kita bisa nulisinnya jadi begini. Batas atasan, batas atas ya, N itu kan batas atas, dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali C. Nah, jadi gini, ini batas bawah nih, M, ini batas atas. Jadi rumusnya jadinya atas kurangi bawah ditambah 1, selalu tambah 1. Ini udah apa ya, udah rumusnya, tambah 1. Terus dikali dengan ininya, C-nya. Nah, kita contoh-contoh. Contohnya gini, kalau kamu punya contohnya gini ya. Kalau kamu punya gini, sigma K sama dengan 3 sampai 8, 20. Ini kan kalau kamu tulis sebenarnya gini ya. Kalau ini ya, ini kalau kita tuliskan gini. Ini kamu jalan dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ditambahin berapa? 20 tambah 20 tambah 20 terus gitu. Sampai kamu ngitung dari 3 sampai 8 itu jalannya berapa sih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 20, ini 20, ini 20, ini 20. Gitu kan? 20, 20. Jadi ada 6 kali. Hasilnya berapa? 120 kan ya kalau dijumlahin ya. Karena 20-nya ada 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 6 kan? Gitu. Ini kalau kamu hitung manual. Tapi kalau kamu mau hitung pakai rumus ini juga bisa. Gimana caranya? Coba ya. Nah, gini. Batas atasnya 8, ya kan? Ini batas atasnya, saya pakai warna lain. Nih, ini batas atasnya 8, gitu ya. Batas bawahnya 3 kurangi 3 ditambah 1 dikali 20. Nih 20. Nah, gitu. Jadi batas atas kurangi batas bawah ditambah 1 kali 20. Kerjain dulu yang di dalam kurung. Nah, jadi hasilnya gini. 8 kurangi 3 berapa? 5. 5 tambah 1 jadinya 6. Nah, 6 kalikan dengan 20. Jadinya 120. Nah, sama kan hasilnya ketika kamu ngitung manual tadi. Yang 20 tambahin, ketemunya 120. Sekarang sama aja. Ketika kamu pakai rumus ternyata hasilnya 120. Gitu ya. Nah,
Contoh lagi biar lebih paham. Yang kedua, kita punya sigma 5 dengan K dari 2 sampai 120. Nah, berarti gimana cara ngitungnya? Kan kamu tambahin sebenarnya ya, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tuh kamu hitung tuh dari 2 sampai 12 itu ada berapa angkanya. Nah, kamu manual kayak gitu kan lama. Jadi kita cukup pakai rumus yang ini. Ini rumusnya. Tadi rumusnya apa? Batas atas berarti 12 dikurangi batas bawah berapa? 2 ditambah 1. Terus dikali deh dengan 5. Nah, jadinya begini. Nah, 12 kurangi 2 berapa? 10 ditambah 1. Jadinya 11 dikali 5. Nah, 11 kali 5 berapa? Gampang, 55. Oh, gampang ya. Jadi, ini manfaatnya ketika kamu menjumlahkan bilangan, gitu ya, bilangan yang kembar, ya, banyak. Nah, kamu cukup pakai rumus yang ini nih, gitu. Jadi misalnya kamu ngitung nih, 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 terus gitu ya, sampai ada misalnya 20 kali. Nah, kan ngitungnya gampang kan, tinggal kaliin gitu. Gitu ya. Nah, ini next ke sifat yang berikutnya. Cukup jelas ya yang ini ya. Jadi ingat-ingat, batas atas kurangi bawah tambah 1 kali dia gitu. Dianya yang mana? Dianya yang ini nih ya, yang ini nih. Ini dianya nih ya. Dianya yang itu. Jadi atas kurangi bawah tambah 1 kali dia. Kalau kamu lihat sigma dan itu tanpa huruf, lihat nih. Ini konstanta doang ya. Angka aja, nggak ada hurufnya. Berarti kamu hitungnya pakai rumus yang ini. Ingat-ingat ya. Oke, gampang kan? Next ke berikutnya, sifat berikutnya. Nah, nih berikutnya. Berikutnya, kalau kita punya sigma CK. Ya, ada konstanta di sana, C-nya. Terus, K-nya bergerak dari 1 sampai N. Maka ini sebenarnya sama aja kamu ngitung gitu ya, C-nya dikedepankan, jadi C dikali sigma K gitu. Nah, contohnya gini, kalau kita punya sigma K sama dengan 3 sampai 8, 20K, berarti kamu ngitungnya 20 kali gitu, 20 kali sigma K sama dengan 3 dari K sampai dari 3 sampai 8 ya. K itu tadi kan kamu udah ngerti kan, yang ini masih inget dong. Ini gimana sih? Ayo, K-nya bergerak dari berapa? 3 sampai 8. Berarti kamu tambahin 3. Kan ini K doang. Berarti 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Nah, ini dijumlahkan baru dikalikan dengan 20 gitu cara ngitungnya. Nah, jadi kalau ini kamu ketemunya gini. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dikalikan dengan 20. Jadi nggak perlu kamu 20 kali 3 tambahin, 20 kali 4 tambahin. Kan gitu ya kalau ini ya. Nih, kalau ini kita jabarkan, ini kan harusnya gini. 20 kali 3 ditambah 20 kali 4 ditambah 20 kali 5. Boleh nggak sih, Bu? Boleh aja. Tapi kalau misalnya kita bisa mempersingkat gitu ya, nggak usah ribet-ribet begini karena ini perkalian berulang, kan cukup begini aja gitu. Tapi kalau kamu mau yang panjang-panjang gini ya mangga aja sih, silahkan gitu ya. Jadi daripada kamu menguraikan 20 kali 3 tambah 20 kali 4 terus gitu ya, mendingan kamu keluarkan konstantanya ke depan gitu. Jadi yang ini nih dikeluarkan ke depan nih. Nah, jadinya di sini gitu ya. Oke, next. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 660. Oke, contohnya berikutnya. Jika kamu punya sigma 5K untuk K sama dengan 6 sampai 8, berarti 5-nya maju ke depan. Nah, jadinya gimana nulisnya? 5 kali sigma K untuk K sama dengan 6 sampai 8. Nah, jadinya berapa? Ya, hitung 6 tambah 7 tambah 8, kan gitu doang ya. Nah, kali 5 deh. Jadi hitung dulu yang dalam kurung. Berapa jadinya? Nah, 105. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Selesai sampai sifat ketiga.
Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita masih ada berapa sifat lagi, 2 lagi ya. Kita bahas sama soalnya, sama contohnya, sama nanti beberapa contoh soal latihan. Nah, ini materi dari Ibu, silahkan kamu coba putar ulang kalau ada yang perlu diperjelas lagi. Dan tolong ya, kita bisa identifikasi diri kita masing-masing. Jadi misalnya kamu harus memutar ulang setiap video itu 5 kali. Kalau kamu baru 2 kali pasti belum paham. Jadi kamu harus muter lagi sampai 5 kali. Nah, mungkin ada teman kamu yang cukup sekali melihat video kamu udah paham gitu. Ya nggak usah ngikutin teman gitu, karena kita punya tipe beda-beda tiap orang gitu kan. Dia mungkin 1 kali lihat sudah paham, tapi kalau aku harus 5 kali, ya udah puterin aja 5 kali gitu ya. Kalau misalnya harus 10 kali, ya udah 10 kali, nggak masalah gitu, karena itu buat kamu masing-masing gitu. Jadi jangan terpengaruh sama teman, ih aku mah sekali juga udah paham, ya itu kan dia gitu, kalau aku kan beda lagi gitu. Jadi sok silahkan kamu putar ulang lagi bagian mana yang belum jelas ya, dilihat lagi sampai kamu benar-benar paham gitu ya. Nah, silahkan kamu cek juga, nanti ada penugasan dari Ibu. Tugasnya kamu tulis di buku catatan matematika ya, khusus matematika. Gak usah buku tugas, dicampur aja di situ buku matematika itu. Nanti tugasnya setelah kamu kerjain difoto, nanti dikirim ke link yang Ibu bagikan ya. Nah, di foto dikirim ke link, terus habis itu gimana Bu? Nah, di buku itu kan masih ada tuh tugasnya ya sama catatan. Nanti dibawa pas kamu ulangan harian, karena kan kita nanti ketemu sekolah, ulangan hariannya di sekolah. Gitu ya, sampai di sini perjumpaan kita, sampai ketemu di perjumpaan berikutnya lagi. Ditunggu masukannya, kalau ada yang perlu dikoreksi sama Ibu gitu ya, ada masukan, ada usul, silahkan boleh japri, boleh di grup matematika ya, kita punya grup matematika. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, semangat terus ya, walaupun kita harus belajar dengan online seperti ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.